Terima kasih untuk Bapak Gembala ya yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa kalau kita ada saat ini, kita masih hidup, kita diberikan Tuhan waktu, artinya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Waktu dalam kehidupan kita ini itulah yang disebut dengan umur, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Umur. Ya. Umur adalah waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap melayani Tuhan. Untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Untuk kita terus melayani Tuhan. Selagi kita masih ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita, waktu yang ada di muka bumi ini saat ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hari nanti kita akan menghadap Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Tidak ada lagi untuk waktu untuk dipulihkan lagi. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita baca coba. Pengkhotbah 3 Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 saja. Pengkhotbah 3. Sudah dapat katakan amin? Belum semuanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan hati yang terbuka kepada Tuhan. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku saya, haleluya, mau menyampaikan ini Bapak Ibu. Ya, saya rasa tidak kebetulan Bapak Gembala selalu menugaskan saya, ibadah di pemakaman, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini selalu menjadi ingatan kepada saya bahwa hidup ini begitu singkat. Ternyata hal itu mengajarkan saya bahwa hidup ini harus diingat. Sangatlah singkat. Ya. Satu ketika saya mengantar anak saya waktu mereka masih SD, SMP ya. Ya. Yang si Ken itu masih SD dia. Kelas 5 apa kelas 6. Dan si Yela itu masih SMP. Ya. Saya mengantar mereka, saya duduk di mobil sambil melihat anak saya yang SMP ini jalan. Saudaraku sekalian. Ada di hati saya begini. Satu hari nanti mereka akan mengantar saya ke kuburan saya. Satu hari nanti mereka akan mengantar saya ke pemakaman saya. Nah itu. Saya diingatkan tentang hal itu. Dan mereka semakin besar, semakin besar mereka, anak-anak itu. Tidak terasa berjalannya begitu cepat waktu itu berjalan. Dan timbul di hati saya seperti itu saudaraku sekalian. Satu hari nanti kau akan diantarkan mereka. Sambil dia jalan ke sekolahnya saudaraku sekalian. Saya duduk di mobil, saya perhatikan mereka. Oh iya. Itu makanya saya harus mempersiapkan diri. Rupanya begitu Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk setiap yang hidup di bawah langit ini. Segala sesuatu ada masanya. Ada periodenya saudaraku sekalian. Ada musimnya. Ada batas waktunya. Semua kita sudah ditetapkan Tuhan mempunyai waktu masing-masing. Mempunyai waktunya masing-masing. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan waktunya saudaraku sekalian. Karena itu rahasia Tuhan. Tuhan sudah memberikan setiap kita waktu.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Ada batasnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Semuanya berjalan dengan waktu. Saudara, waktu tidak bisa diulang lagi. Waktu terus berjalan. Orang bisa saja mencari segala macam teknologi canggih untuk mempersingkat waktu. Betul nggak saudaraku sekalian? Dulu orang berjalan kaki, bikin kereta, naik kuda. Sekarang bikin kendaraan, bikin pesawat untuk mempersingkat waktu. Tetapi waktu yang Tuhan berikan tidak bisa diulang kembali, amin. Tidak bisa saudaraku sekalian. Tidak bisa waktu yang sudah lalu diperbaiki lagi, tidak bisa saudaraku sekalian. Itu makanya manusia menghayal berbagai macam cara. Bikin film, ya. Dulu ada film namanya Time Tunnel kalau nggak salah ya, lorong waktu. Ya. Bisa kembali ke belakang. Saudara kalau zaman-zaman tahun 80-an kalau saya tidak salah film itu, tahun 80-90. Ya, time tunnel, kembali ke masa lalu, bisa kembali ke bisa berjalan ke masa depan. Ya, mereka punya hayalan seperti itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak di masa lalu. Saudara, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan waktu. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan, waktu terus berjalan, waktu terus berjalan untuk menggenapi masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin, saudaraku. Ada masanya. Makanya perhatikan hidup kita. Perhatikan hidup kita. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk apa? Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Tuhan sudah menetapkan manusia. Ada waktu kamu untuk lahir. Ada waktu kamu akan meninggal. Semuanya akan berjalan. Dan semuanya sedang menuju kepada sana. Ada waktu untuk meninggal. Seperti lagu Pak Gembala tadi. Ada waktu untuk meninggal. Makanya manusia suka lupa bahwa ada namanya waktu untuk meninggal, saudaraku sekalian. Manusia kalau sehat, kalau lagi kuat, apalagi kalau lagi banyak uang, saudaraku, lupa bahwa waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Ibrani 9 ayat 27 bilang, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu apa? Dihakimi. Tuhan sudah menetapkan waktu bagi setiap manusia. Sudah menetapkan waktu. Kita semua punya waktu, saudaraku sekalian. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Jangan bilang, masih lama Pak Pendeta, masih tabelai aku teh. Dia pirek-pirek umurku teh. Masih sehat aja aku nih. Manusia ditetapkan Tuhan mati untuk satu kali. Dan setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan demikian. Setelah itu dihakimi. Dihakimi. Manusia sering lupa. Tidak pernah mau sadar bahwa satu hari nanti kita akan dihakimi. Itu makanya saudaraku sekalian, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak begitu saja Tuhan memberikan ternyata umur itu, saudaraku sekalian. Kehidupan ini, umur ini, tidak begitu saja Tuhan kasih. Nah,
kayak ikan di laut. Bukan seperti itu manusia. Harus mempertanggungjawabkan. Roma 14 ayat 12 mengatakan setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Kita nggak bisa bilang, aku berdosa karena dia. Aku masuk neraka karena dia. Tidak bisa, saudaraku sekalian. Semua kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, manusia ditetapkan Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Amin, saudaraku. Nah, masalahnya sekarang, kita mengerti enggak? Kita ingat enggak waktu kita di muka bumi ini? Begitu singkatnya. Sangat singkat. Sangat singkat. Sangat singkat. Tetapi manusia apa yang terjadi? Tidak pernah menyadarinya. Satu kali anak-anak saya dapat videonya masa-masa kecil, saudaraku sekalian. Video masa kecil mereka, ya, si Henok, si Ruth, masih kecil waktu itu. Mereka pasang videonya, ya, suaranya masih kayak suara, ya masih kecil lah. Mereka putar, kami nonton sama-sama. Diputarnya pula waktu saya lagi marah. Sambil ketawa-ketawa mereka memutar, ih kayak gini aku dulu ya. Saudara, sambil tertawa tapi saya sedih di hati saya. Saya mau nangis rasanya. Kayak gitu aku dulu ya. Kenapa aku dulu enggak lebih baik? Kenapa aku dulu tidak menjadi seorang bapak yang lebih baik? Tidak bisa diulang lagi, saudaraku sekalian. Yang ada hanya kenangan. Kenapa aku dulu tidak menjadi orang tua yang lebih baik? Coba aku dulu lebih baik lagi. Coba aku dulu mendidik anakku lebih baik lagi. Ya. Ada penyesalan. Tetapi kita tidak bisa tinggal dalam hidup dalam penyesalan. Tidak bisa tinggal dalam penyesalan selama-lamanya. Kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dalam perjalanan waktu yang begitu singkat ini. Saudara, ingat baik-baik. Waktu ini begitu singkat. Memang kalau kepada anak muda kita bilang waktu ini sangat singkat. Mereka gak peduli kadang-kadang anak muda ini. Aku masih muda. Aku masih muda. Aku masih lama matinya. Kalau anak muda tidak peduli kadang-kadang hal seperti itu. Dia akan mengatakan, aku masih muda. Aku masih lama. Tetapi setiap orang firman Tuhan bilang, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Karena Tuhan sudah mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu. Musa pun tidak mengerti kapan dia. Saudaraku, ada doa Musa demikian Bapak Ibu saudaraku sekalian. Coba kita lihat. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Mazmur 90 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, saudaraku. Nah, ada terjemahan lainnya rupanya Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini BIMK. Coba ada enggak? Ini dia. BMIK, Bahasa Indonesia, bahasa ya. Kita baca bersama-sama, ada di depan kita. 1, 2, 3. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi,
Firman Tuhan melalui hambanya Musa mengingatkan kita. Sebagai doa kepada Tuhan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami, memang manusia tidak pernah mau sadar. Ketika mereka sehat, mereka kuat, mereka berkecukupan, mereka suka tidak sadar. Tapi Musa mengatakan demikian, sadarkanlah kami ya Tuhan. Ini doa Musa abdi Allah, saudaraku sekalian. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Hidup memang begitu singkat. Firman Tuhan bilang di Yakobus, hidupmu itu seperti uap. Sebentar kelihatan lalu enggak ada lagi. Amin, saudaraku. Hidup ini begitu singkat. Hidup ini begitu singkat. Itu makanya kita harus sadar. Sadar. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Supaya kami menjadi orang yang berbudi. Menjadi orang yang bijaksana. Orang yang berpengertian. Orang yang berbudi. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak sadar betapa singkatnya hidup ini, kita akan melakukan apa yang menjadi kesukaan kita sendiri. Suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu. Suka-sukaku Tuhan, jadi dirubah lagunya. Bukan suka-sukamu lagi. Itu makanya setiap kita, saya dan saudara, mulai hari ini harus sadar. Karena hidup ini begitu singkat. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus sadar. Kita harus sadar. Kita kalau sadar artinya kita membenahi diri kita. Memacu diri kita. Apa yang aku harus lakukan? Ya, apa yang aku harus lakukan di waktu yang begitu singkat ini? Karena aku tidak tahu sampai kapan batas umurku. Amin, saudaraku. Karena semuanya rahasia Tuhan. Karena firman Tuhan bilang semuanya ada masanya. Di bawah langit ini semuanya ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Itu sebabnya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika kita menghadap Tuhan. Karena ketika kita menghadap Tuhan yang ada hanya penghakiman. Pertanggungjawaban terhadap kehidupan kita selama ada di muka bumi ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, sebagaimana kita menghadapi waktu yang begitu singkat ini, saudaraku sekalian. Seperti apa yang Tuhan mau? Nah, coba kita lihat, saudaraku sekalian. Efesus, haleluya. Efesus 5. Apa yang menjadi nasihat Tuhan dalam kita menjalani waktu yang Tuhan berikan ini? Karena hidup ini begitu singkat. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu kita ini dalam kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selama kamu ada di muka bumi ini dan berjalan di dalamnya, mengertilah kehendak Tuhan.
Amin, saudaraku. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan kehidupan kita. Bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Artinya perhatikan. Amati kehidupan kita. Teliti baik-baik. Apakah sama kehidupanku dengan 10 tahun yang lalu? Bagaimana kamu hidup? Apakah kamu hidup hanya untuk dirimu sendiri? Apakah kamu hidup? Apakah kita hidup hanya untuk memuaskan keinginan kita saja? Cita-cita kita, ambisi kita. Perhatikan dengan seksama, apa yang sedang aku jalani dalam waktu yang Tuhan berikan ini? Apa yang sedang kulakukan dalam umur yang Tuhan berikan ini? Perhatikan hidupmu. Karena perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan bilang, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal tahu nggak saudaraku sekalian? Sudah dikasih tahu, tidak mau tahu. Sudah dikasih tahu, sudah tahu dilanggar terus. Itu namanya orang bebal. Saya juga pernah dulu menjadi orang bebal. Sudah tahu yang baik, dilanggar. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita bertobat, Tuhan memulihkan kita. Amin. Amin. Perhatikan. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan benar-benar bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Efesus ini melalui hambanya Paulus. Pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari di sekitar kita ini ya adalah jahat. Sekeliling kita ingin membawa kita kepada kebinasaan. Sekeliling kita ingin membawa kita kepada dosa. Sekeliling kita ingin membawa kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada ini pergunakan. Kalau Tuhan mengingatkan kita waktu ini, engkau harus mengampuni seseorang. Ampuni dia, engkau harus merendahkan diri, engkau harus datang kepada seseorang. Datangi. Engkau harus berdamai dengan suami dan istrimu, dengan anak-anakmu. Lakukan. Pergunakan waktu yang ada. Karena kita tidak tahu kapan waktu ini berhenti. Karena semua punya masanya. Ada periodenya, ada batas waktunya, firman Tuhan katakan. Pergunakan waktu yang ada. Jangan kau biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Amin, saudaraku. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Enggak mau peduli, enggak mau mengerti. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupku untuk aku lakukan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Baca renungkan firman Tuhan, berdoa. Minta nasihat dari pemimpin kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau ketika Dia percayakan kita waktu, ketika Dia percayakan kita umur, Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan, tidak ada yang lain. Yang menjadi pertanyaannya,
Kemana engkau ketika engkau mati nanti? Kemana engkau ketika engkau meninggal nanti? Seperti lagu tadi. Tudiaho. Kemana engkau? Kalau kau meninggal nanti, kemana engkau pergi? Aku pasti ke sorga, Papa. Kenapa kamu bisa bilang kamu ke sorga? Aku rajin ke gereja, aku kasih persembahan. Aku ikut melayani. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Inilah yang selalu disalahgunakan setan, iblis. Ya, kamu percaya aja sama Tuhan, tapi enggak melakukan. Saudara baca enggak di kitab Matius 7 ayat 21 itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, adalah orang yang hidup dalam firman, adalah orang yang melayani Tuhan. Itu makanya perhatikan siapa yang kita layani hari-hari ini. Sedang apa kita mengisi waktu ini? Sedang apa kita di kamar kita? Sedang apa kita di kantor kita? Orang yang percaya, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendaknya. Itu sebabnya ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah yang Tuhan mau dalam kita mengisi umur kita, mengisi waktu kita dalam perjalanan kehidupan ini. Karena hidup ini begitu singkat. Hidup ini begitu singkat. Itu sebabnya firman Tuhan bilang melalui hambanya Musa, melalui doanya, sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, supaya kami memperoleh hati yang berbudi. Sadarkanlah kami Tuhan, sadarkanlah kami. Karena manusia suka enggak sadar. Kita suka enggak sadar. Anak Tuhan kadang-kadang enggak sadar betapa singkatnya hidup ini. Saudara jangan kira ya seperti puisi Khairul Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saudara, firman Tuhan bilang ya di kitab Mazmur 90 tadi. Umur kami itu 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu penderitaan, kesusahan. Tidak ada 1000 tahun lagi. Saudara, kalau saudara berkata demikian, aku mau hidup ratusan tahun lagi, 1000 tahun lagi. Saudara tidak sadar berarti bahwa singkatnya hidup ini. Kita semakin lemah loh. Tubuh kita ini semakin lemah. Benar gak saudaraku? Tahun lepas tahun. Saudara mau olahraga seperti apapun, minum vitamin seperti apapun, tulang saudara pasti akan gemetaran juga. Saya dulu saudaraku sekalian, nih waktu mahasiswa, bawa mobil keliling Jawa misi sama mahasiswa. Ya. Enggak ada capeknya. Kalau dibilang ngantuk, susah ngantuk kalau udah bawa mobil. Tetapi sekarang ke Bedeng Rambang saja. Ya. Sudah mau keluar jalur, saking ngantuknya. Tuh. Tidak bisa disamakan lagi.
dengan tahun-tahun yang sudah berlalu. Itu makanya kita harus sadar, Pak, Bu. Biar aku tua tapi jiwaku muda. Kita harus sadar bahwa hidup ini terus berjalan. Waktu ini terus berjalan. Waktu yang Tuhan percayakan itu terus berjalan. Itu makanya Tuhan bilang, jangan kamu bodoh. Usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita hidup di dalamnya. Tenaga kita. Coba lihat dari rambut saja. Ya, semakin rontok. Dulu rambut saya nggak seperti ini. Ya, agak lebat, Pak. Ini udah semakin kosong. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak mau botak. Tolong saya Tuhan. Makanya istri saya belikan saya ya vitamin rambut supaya nggak gugur dan rontok. Waktu terus berjalan. Saudara kalau lihat wajah saya, saudara nggak begini dulu. Ini nggak ada keriput, ya. Licin ini dulu Pak Jambek, nggak perlu pakai vitamin suntikan kayak Pak Jambek. Ini dulu saudaraku nggak ada ini, ya. Mulus dulu. Saya perhatikan di kaca. Waduh, kok udah banyak flek. Kok saya semakin keriput, semakin menua. Sudah 50 tahun lebih ternyata umur saya. Makanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang ini Tuhan? Sebelum apa saya masih kuat seperti umur Pak Gembala nanti, 80 tahun. Jangan pula saya tidak lebih kuat dari Pak Gembala nanti umur 80 tahun kan? Gigi saya yang tidak pernah sakit, saudaraku sekali, sakit kemarin. Saya nggak pernah sakit gigi. Ya, kenapa? Karena semuanya ada masanya, firman Tuhan bilang. Ada masanya, ada periodenya. Kalau obat aja coba tanya Pak Jambek. Ada masa kadaluarsanya. Nggak bisa dipakai selama-lamanya. Begitu juga umur kita ini Bapak Ibu. Sadarlah kata firman Tuhan. Musa mengatakan dalam doanya. Sadarkanlah kami. Amin saudaraku. Amin. Tidak bisa kita samakan hidup kita dengan yang dulu-dulu lagi. Aku masih kuat Pak Pendeta. Siapa bilang? Turun dari tempat tidur aja udah sakit pinggang kita. Mau ke kamar mandi. Amin saudaraku. Selagi ada waktu. Yang menjadi pertanyaan, kemana engkau? Kemana kita? Kemana? Kalau kita meninggal nanti kemana kita? Kemana kita? Kemana kita? Kemana kita pergi? Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan ketika kita menghadap tahta pengadilannya? Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan ketika Tuhan menghakimi kita? Ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah kau lakukan kepada dirimu, kepada yang di sekitarmu, kepada keluargamu, dengan umur yang kuberikan kepadamu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan? Karena firman Tuhan bilang, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dialah yang akan bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Amin, saudaraku. Dialah akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat terakhir, saudaraku sekalian, saya tidak panjang-panjang. Haleluya. Saudara masih bersama saya, amin. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 103. Haleluya. Mazmur 103 mulai ayat 15 sampai dengan 18. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18.
Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin, saudaraku. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, firman Tuhan banyak mencatat, Alkitab banyak mencatat, memang waktu manusia di muka bumi ini sangatlah singkat. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin, saudaraku. Perhatikan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Amin, saudaraku. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin, saudaraku. Itu sebabnya usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ingatlah titah Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti kemana kita pergi. Pertanyaannya sekarang, amun ita mate mitutu, kakoeh ita. Saya rasa benar ya bahasa Dayak saya. Saya mau niru-niru abang saya si John. Ya, sangat lancar bahasa Dayaknya. Ya, kakohe ita. After you die, where are you going? Tu dia ho, dung mate ho, seperti lagu Pak Gembala tadi. Amin, saudaraku. Makanya inilah waktunya kita untuk berbenah diri. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti, kita bukan sembarangan bicara. Kemana kamu mati? Aku ke sorga. Bukan begitu. Ya, aku akan masuk ke rumah Bapa yang kekal. Kenapa kau mengatakan demikian? Karena aku mau hidup dalam perintah-perintahnya. Aku mau merendahkan hatiku. Taat pada perkataannya. Amin, saudaraku. Amin. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa di sorga, Bapa yang kekal, ke rumah Bapa yang kekal tanpa taat pada perintahnya. Tidak ada itu. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Teguhkanlah firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Syiara papa karabashi. Hormati Tuhan. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Takutlah akan Tuhan. Hormati Tuhan. Hidup kita di muka bumi ini begitu singkat. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Karena firman Tuhan yang mengatakan, semua ada masanya. Ada periodenya.
Ada batas waktunya. Semua di bawah kolong langit ini ada waktunya. Semua kita mempunyai waktunya masing-masing. Mempunyai waktunya masing-masing. Hormati itu. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan memuaskan hawa nafsu kita. Hanya untuk ambisi kita saja. Tapi usahakanlah kita mengerti kehendak Bapa. Itulah tandanya bahwa kita percaya kepada Dia. Oh ya Rabasyaralabasi, ini hatiku, semuanya milikmu, setiap nafasku nyatakan kasih-Mu, biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untukmu. Gunakan waktu kita dalam kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau berkomitmen, aku mau menggunakan waktuku ini untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa. Mari angkat tanganmu. Engkau yang telah mendengarkan firman ini, karena engkau sadar betapa singkatnya hidup ini. Engkau mau menggunakan waktu ini hanya untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, melalui studimu, kau mau melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Angkat tanganmu menjadi suatu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau katakan kami mau mengisi waktu kami dalam kehendak-Mu. Kami mau melayani Engkau. Selagi kami masih ada di muka bumi ini Tuhan. Dan kami mau anak cucu kami menjadi orang yang melayani Tuhan. Sampai selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Bagi orang yang takut akan Engkau. Bagi orang yang mengingat akan titah-Mu. Sadarkanlah kami betapa singkatnya waktu ini. Betapa singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Sehingga kami mempunyai hati yang bijaksana. Urapi kami untuk melayani Engkau. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melayani Engkau. Ini hatiku,